Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu sehingga bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran sehari-hari. Langsung saja, hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar sama Al-Afu. Selanjutnya kita membahas tentang lafaz dan artinya terlebih dahulu. Bagaimana lafal dari Al-Ghaffar sama Al-Afu? Selanjutnya apa artinya? Dimulai dari Al-Ghaffar. Lafadznya terdiri dari alif, lam, ghain, fa, alif dan ra. Kemudian dibaca Al-Ghaffar. Apa artinya? Artinya adalah Maha Pengampun. Artinya Allah akan selalu mengampuni dosa hambanya yang mau bertaubat. Selanjutnya Al-Afu terdiri dari alif, lam, ain, fa, wawu. Dibaca Al-Afu. Apa artinya? Artinya adalah Maha Pemaaf. Allah akan selalu memaafkan hambanya yang mau bertaubat. Nah, keduanya sama-sama memaafkan atau mengampuni. Apa bedanya antara Al-Ghaffar sama Al-Afu? Al-Ghaffar lebih bersifat menutupi dosa. Artinya dosa itu tidak kemudian terhapus atau hilang karena tobat kita atau karena perbuatan baik kita, tapi dia masih ada, tapi dia tertutupi oleh sifat Al-Ghafarnya Allah. Nah, selanjutnya Al-Afu. Kalau tadi Al-Ghaffar itu menutupi, maka Al-Afu bersifat menghapus. Jadi dosanya seorang hamba yang kemudian bertobat, maka ketika kita memakai sifat Al-Afu, maka berarti dosa itu terhapus. Nah, ini bisa dianalogikan dengan kotoran atau coretan di papan tulis. Ketika kita menggunakan model Al-Ghaffar, maka kita hanya menutupi coretan tersebut dengan kertas misalnya. Substansinya, kotoran atau coretan tersebut masih ada. Berbeda dengan Al-Afu bersifat menghapus. Artinya coretan atau kotoran yang ada di papan tulis itu kita bersihkan dengan memakai penghapus misalnya. Maka dia sudah tidak kelihatan dan tidak ada. Karena apa? Karena sudah dihapuskan. Nah, ketika kita sudah tahu mengenai arti dan maksud dari Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu, maka kita perlu untuk mengamalkan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu menyesuaikan dengan konteks kita sebagai manusia. Mesti akan berbeda antara manusia dengan Allah. Namun ini harus menjadi inspirasi kita untuk berbuat sebagaimana yang ada dalam Asmaul Husna. Yang pertama, bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu? Yang pertama itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Khususnya
bagi teman kita atau orang-orang sekitar kita yang melakukan kesalahan kita dan meminta maaf. Maka harus kita maafkan. Nah, selanjutnya membiasakan diri mengucap kalimat istighfar. Jadi karena manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa, maka kita kemudian perlu untuk mentaubatkan diri dengan mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, tidak putus asa terhadap rahmat Allah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Kita harus memiliki sifat optimis bahwa Allah akan memberikan rahmat dan maghfirahnya meskipun kita manusia pasti salah, melakukan kesalahan dan dosa. Manusia tidak akan bisa lepas dari salah dan dosa. Maka kita kemudian perlu untuk membiasakan diri untuk bertaubat, sehingga Allah akan selalu memaafkan atau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Sehingga amal kita, amal perbuatan baik kita tidak akan terkurangi oleh amal perbuatan jelek kita. Mengapa? Karena perbuatan jelek kita telah kita hapuskan atau kita tutupi dengan cara bertaubat, sehingga Allah menutupi atau menghapus dosa kita. Oleh karena itu, mari kita membiasakan minimal 3 hal ini, dan bisa cara-cara lain, sehingga kita dapat meneladani sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Demikian anak-anak materi yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.